Guru mengeluarkan setumpuk barang, meminta muridnya mengambil benda paling berharga, sebelum koin tembaga jatuh ke tanah, untuk menguji mata dan ketangkasannya. Namun saat koin jatuh, murid itu tetap dengan tangan kosong. Guru hendak bertanya, murid hanya tersenyum tenang, lalu perlahan menunjuk ke dada sang guru. Ternyata benda paling berharga adalah giok yang selalu dibawanya. Ketajaman itu membuat guru sangat puas. Ia tahu ilmu muridnya sudah matang. Keterampilan ini bukan hanya soal mengambil barang, tapi juga mampu melihat inti di tengah kekacauan. Sebelum berpisah, guru berpesan dengan sungguh-sungguh. Ilmu ini ibarat pedang bermata dua. Bisa menolong orang juga bisa mencelakakan. Hati pria itu bergetar. Ternyata ayahnya 7 tahun lalu tewas karena ilmu ini. Selama 7 tahun ia berlatih keras. Kini turun gunung dengan tekad memakai ilmu melawan ilmu. Demi mencari pembunuh ayahnya. Menuntut darah dibayar darah. Tak disangka baru tiba di dermaga. Ia sudah melihat penjahat mengintimidasi pengemis dan anaknya. Memaksa merampas seluruh uang mereka. Tak tahan melihatnya. Pria itu hanya berpura-pura menabrak penjahat saat lewat. Sekaligus mengambil kembali kantong uang si pengemis. Tak lama penjahat sadar uangnya hilang. Segera mengepung semua orang. Bilang kalau tak bayar, tak ada yang boleh pergi. Saat itu kuli angkut bernama Tony maju ke depan. Seketika menendang pemimpin mereka hingga terjungkal. Ia paling benci melihat orang berlagak berkuasa. Pengemis itu tak ingin melibatkan orang lain. Berlutut menyerahkan kembali kantong uangnya. Memohon belas kasihan. Namun para penjahat tetap tak mau berhenti. Mereka menyalakan suar. Memanggil bos besar mereka datang. Tak lama seorang preman muncul. Lalu menunjuk Tony yang berani melawan. Bilang jika Tony bisa menang melawannya 1 lawan 1, maka semua orang boleh pergi. Demi membuat Tony tunduk, ia memilih adu panco, yang merupakan keahlian Tony. Tony percaya diri siap menghadapi. Namun siapa sangka, preman itu menyembunyikan jarum perak di lengan bajunya. Benar saja detik berikutnya, dengan bantuan kekuatan tersembunyi jarum itu, ia dengan mudah menang. Lawannya ingin menuduhnya curang, namun sama sekali tak ada bukti. Jarum itu tak meninggalkan bekas apapun di tangan Tony. Menurut aturan, yang kalah harus memotong 3 jarinya sendiri. Melihat Tony akan celaka, pria itu segera turun tangan menghentikan preman, mengatakan ia akan menggeledah tubuhnya. Dalam perkelahian, pria itu berhasil mengambil kotak kecil dari lengan preman. Semua mengira itu bukti kecurangannya. Namun saat Tony membukanya, kotak itu ternyata kosong. Preman malah semakin sombong, bahkan menantang. Mengatakan akan menggeledah tubuh seorang gadis dengan cara yang sama. Pria itu hanya tersenyum dingin, mengatakan ia tak pernah bilang bukti ada di kotak itu. Ucapannya baru selesai, beberapa jarum perak pun jatuh dari tangannya. Baru saat itu preman sadar, pria ini ternyata satu aliran dengannya. Lalu ia menantang duel. Dengan aturan siapa bisa merebut benda pribadi lawan dianggap menang. Jika pria itu kalah, harus memotong 3 jarinya sendiri. Keduanya pun memperlihatkan masing-masing benda pribadi. Duel resmi dimulai. Awalnya pertarungan berjalan seimbang. Namun sebentar saja pisau di tangan preman sudah direbut pria itu. Semua orang mengira kemenangan sudah jelas. Tiba-tiba preman menyeringai licik, membuka bajunya, menunjukkan jam saku lain di pinggangnya. Ia mengejek pria itu hanya berhasil mencuri barang palsu. Benda berharganya yang asli masih di tubuhnya. Sekarang bukti sudah nyata. Jari-jari pria itu takkan selamat. Anak buah preman segera menahannya, bersiap mengeksekusi hukumannya. Gadis kecil di sampingnya menangis memohon. Namun preman malah mengajukan syarat yang lebih keji. Di saat gadis itu hampir putus asa, pria itu tiba-tiba bertanya, siapa bilang ia mencuri jam saku? Ucapannya belum selesai. Dari lengannya tergelincir sebuah cincin giok bening berkilau.